ini ini adalah proses kegiatan coaching akademik bersama Coach Rizky Hamonangan Dalimunte bersama Coach Melisa Carolina tentang budaya positif Andre. Selamat pagi Bu Melisa Carolina. Selamat pagi Pak Monang. Iya, sepertinya hari ini Ibu sangat bahagia sekali. Ada hal apa tentunya? Ibu sehat? Sebenarnya sih Pak, kalau dikatakan bahagia, ya kurang bahagia juga karena Oh, masih ada sedikit pikiran nih Pak. Saya agak-agak sedikit mumet nih Pak. Saya lagi ada iya. di sekolah sih Pak sebenarnya. Oh iya. Oh, jadi kira-kira nih Bu, saya ada rencana, mana tahu Ibu ada waktu untuk melakukan supervisi di kelas Ibu. Kira-kira kapan ya Ibu bersedia untuk melakukan supervisi ini? Oh, bagaimana kalau nanti di jam pelajaran les keempat, les kelima Pak? Kebetulan saya Oh, nanti masuk di kelas 92, jadi Bapak mungkin bisa langsung datang ke ruangan saya Pak untuk bisa memantau cara saya mengajar dalam kelas. oke. Terima kasih banyak Ibu. Saya berharap nantinya di les keempat dan lima ya Bu, saya hadir di kelas Ibu. Iya, itu nanti seusai dari masuk ya Pak, seusai dari Iya. masuk Oke, kelas terima kasih banyak. setelah istirahat. Iya, terima kasih banyak. Ibu, oke sampai ketemu lagi nanti. Setelah beberapa saat kemudian tentunya untuk kegiatan pembelajaran Ibu Melisa Carolina di Satuan Pendidikan sudah memasuki les keempat dan kelima. Inilah saatnya Coach Rizky Hamonangan menghampiri Ibu Melisa Carolina untuk melakukan kegiatan supervisi budaya positif Andre. Selamat pagi Ibu Melisa. Selamat pagi Bapak Monang. Iya, seperti kesepakatan kita sebelumnya, Ibu, kita bakal melakukan supervisi hari ini. Saya adalah mitra Ibu yang akan membantu Ibu tentunya dalam menghadapi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan budaya positif Andri. Nah, Ibu, kira-kira di bidang budaya positif Andri ini seperti apa sih harapan Ibu untuk ke depannya? Begini sih Pak, kalau saya pribadi harapan saya tentang budaya positif ini adalah saya inginkan semua siswa itu bisa tertib dalam segala hal. Bukan hanya ketika mereka di luar sekolah, tapi di dalam sekolah juga. Contohnya hanya untuk permasalahan masuk ke ruangan kelas juga maunya bisa antri gitu. Atau ketika ingin ke toilet juga bisa antri. Ini bahkan terkadang saya menemukan siswa saya ini kan Pak, kadang-kadang kalau mau ke toilet itu berebutan semua, ada yang laki-laki saling dorong-dorongan, bahkan sampai pintu kamar mandi itu rusak, Pak. Jadi bukan lagi kita ada 12 kamar mandi, 12-nya rusak, Pak. Hanya karena saling berebut untuk masuk dalam kamar mandi. Jadi harapan saya ke depannya saya ingin anak-anak yang tertib, semua bisa masuk ke ruangan kelas dengan baik, ke ruangan kelas dengan baik, kamar mandi dengan baik. Pokoknya dalam hal apapun mereka bisa antri dengan baik. Seperti itu, Pak. Oh, berarti Ibu budaya positif antri ini tentunya tidak hanya di sekolah, tetapi di lingkungan bermasyarakatnya juga tentunya. Tapi penekanannya di sini saya perhatikan harapan Ibu itu bahwa budaya positif antri ini harus tertanam betul-betul pada setiap pribadian individu oleh murid-murid di satuan pendidikan kita ini ya. Iya, betul sekali, Pak. Betul sekali. Nah, kalau begitu Bu, di topik budaya positif antri ini, berdasarkan kesepakatan kita, kira-kira hal apa yang sudah Ibu lakukan selama ini untuk mendapatkan budaya positif antri ini sesuai dengan harapan Ibu? Oh, seperti ini, Pak. Sebenarnya sih, Pak, kalau kebetulan kan saya jadi pasangan tugas bagian kurikulum juga, Pak, di sekolah. Jadi setiap kali saya udah selesai istirahat atau mau masuk ke ruangan kelas, saya selalu membiasakan siswa untuk baris terlebih dahulu di depan ruangan kelas masing-masing untuk menyiapkan diri mereka agar mereka bisa lebih tertib masuk ke ruangan kelas. Begitu juga ketika mereka ingin yang namanya ke kantin atau kamar mandi. Mungkin kalau kamar mandi kan tidak mungkin juga ya Pak, harus sampai Ya, kita ya, bilang, ya. ayo baris, antri, itu kayaknya susah Betul, betul, betul. sekali. Walaupun memang kadang-kadang memang harus kita coba kan. Gak mungkin juga nih cowok dan cowok berbaris. Kita tahu anak-anak SMP ini jiwanya masih, gimana gitu. Nah, cuman dari hal-hal kecil yang saya buat dalam minta mereka untuk baris masuk ke ruangan kelas atau ketika mereka ingin jajan juga seperti itu, kita biasakan dari hal-hal yang kecil, Pak. Seperti itu, Pak Mona. Oke, itu sudah sangat luar biasa tentunya yang Ibu sudah terapkan. Tapi dari yang sudah Ibu lakukan ini tentunya ada beberapa hal yang perlu Ibu perbaiki ya. Kira-kira dari perlakuan yang sudah Ibu lakukan, hal mana nih yang perlu kita perbaiki kira-kira? Hal yang harus diperbaiki menurut saya adalah di pembiasaannya itu ya, Pak.
Karena saya sadar, saya juga masih sering untuk dinas luar. Terkadang kan kalau ke anak-anak SMP ini kan Pak, kita harus membuat aturan yang kontinu gitu Pak. Tidak hanya sekali diingatkan, tapi harus terus menerus. Nah terkadang kalau udah kita ingatkan 2 hari, di hari ketiga bolong, ini pasti akan lupa lagi. Kita ngulang lagi dari yang ke satu gitu kan ya Pak. Jadi menurut saya yang harus saya perbaiki adalah mungkin saya akan mengajak koordinasi dengan rekan sejawat, khususnya orang-orang rekan-rekan di kantor, untuk kembali menerapkan seperti apa yang saya terapkan di dalam kelas, di dalam keseharian saya. Jadi ketika pun saya tidak ada, harapan saya ada rekan guru-guru yang lain yang bisa melakukan hal yang sama. Seperti itu Pak Momang. Iya. Jadi kalau sudah seperti itu dilakukan secara kontinu, mungkin itu adalah suatu tantangan yang bakal bisa kita perbaiki untuk kedepannya ya Bu ya. Kemudian kontribusi hal ini Ibu siapa yang bisa kira-kira Ibu jadikan sebagai mitra tambahan yang berkontribusi untuk melakukan kegiatan ini selain dari rekan sejawat Ibu tadi? Selain rekan sejawat, sebenarnya saya juga sudah mengajak kerjasama dengan pengurus kantin ya. Kita kan ada kantin sekolah, ada sekitar 4 kantin sekolah. Kita juga udah minta ke mereka agar mereka juga bisa menerapkan hal yang sama. Lain daripada itu, kita juga minta kepada ibu kepala sekolah agar bisa memberikan pengarahan di luar dari pengarahan yang saya berikan, untuk mengingatkan kepada siswa tersebut bahwasanya pentingnya budaya antri dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di kalangan mereka ketika mereka menjadi seorang siswa, tapi ketika juga nanti mereka keep in touch dengan dunia luar atau mereka lagi ada di sebuah tempat, mereka tetap bisa menerapkan hal tersebut. Seperti itu, Pak. Iya, itu adalah suatu kerjasama kolega yang sangat baik. Menurut saya, Ibu sudah memiliki inisiatif yang luar biasa seperti ini, karena dengan kontribusi kolaborasi ini sangat membangun kerjasama dan mewujudkan program yang lebih baik. Jadi, Ibu, dari kegiatan supervisi kita ini, hal apa yang Ibu rasakan setelah melakukan kegiatan supervisi? Oh iya Pak, saya sedikit lega ini Pak sekarang. Tadinya kan saya agak-agak pusing nih. Sebenarnya tadi ketika saya sebelum masuk ke ruang kelas ini masih ada saya temui, mungkin bukan kelas saya sih Pak, tapi di kelas-kelas 7. Saya kan mengajar di kelas 9. Ya, Anak-anak kelas 9 sudah cenderung lebih tertib dan lebih bisa diarahkan. Tapi anak-anak kelas 7 ini karena mungkin saya tidak masuk ke ruang kelas mereka, masih perlu sepertinya akan dilakukan pengimbasan terhadap kelas mereka agar melakukan kebiasaan yang baik. Tadi agak-agak mumet karena ngeliat mereka masih serabutan masuknya, Pak. Cuman setelah mengadakan pertemuan dengan Bapak, kita selesai diskusi, kita selesai berbincang-bincang, akhirnya pemikiran saya jadi tumbuh, oh iya, ternyata saya tidak hanya menerapkan untuk kelas 9 saja, even saya adalah guru kelas 9, tapi untuk berlaku bagi seluruh warga sekolah. Jadinya saya jadi punya niat nih Pak, mungkin besok saya akan melakukan sosialisasi ke kelas-kelas 7, walaupun saya tidak masuk di ruang kelas mereka Pak, agar ketertiban ini juga bisa berlaku untuk seluruh warga sekolah SMP Negeri 3 Utabayo Raja. Seperti itu Pak. wow, keren banget Ibu. Itu sudah sangat hal baik yang tentunya sangat diapresiasi. Tentunya saya sebagai supervisi yang sudah hadir di sini dengan kontribusi Ibu Melisa Carolina yang sangat luar biasa ini mudah-mudahan bisa terwujud. Namun Ibu, hal apa sih sebenarnya yang dapat Ibu ambil pelajaran tentunya untuk kegiatan ini sebagai langkah perbaikan lagi untuk kedepannya? Untuk bisa Ibu terapkan selain untuk sosialisasi kembali dengan para anak-anak di kelas 7. Hal yang akan saya coba Pak diulang kembali Pak pertanyaannya. Nah, Ibu kan sudah melakukan rencana yang bakal mensosialisasikan kepada anak-anak kelas 7. Jadi langkah apa Ya. lagi selain itu, Ibu? Sebagai langkah terakhir, Ibu, yang akan jadi ukuran kita untuk pertemuan Oh, berikutnya. oke paham Pak. Ya tentunya kan Pak, kita sebagai guru ini harus memiliki jurnal sendiri Pak. Jadi terus terang saya sebagai guru di tiap-tiap kelas ini saya buat catatan kelasnya Pak. Ini progresnya sudah sejauh apa, hal-hal apa yang harus dikembangkan. Jadi saya menuliskan dalam buku jurnal saya, jadi saya tahu nih, oh ini masih ada yang kurang, oh ini sudah ada perbaikan, oh ini peningkatannya sudah sejauh ini. Jadi kita tidak akan miss dengan setiap perubahan-perubahan yang kita lakukan di dalam kelas atau di dalam sekolah tersebut. Seperti itu, Pak.
Jadi ukuran saya adalah dari hasil pengamatan saya tersebut saya akan tuangkan dalam jurnal, kemudian dari jurnal tersebut kita akan tahu yang mana yang masih kurang, yang mana yang sudah lebih, yang mana yang sudah cukup, yang mana yang masih perlu penambahan ataupun peningkatan. Seperti itu Pak Monang. Oh, lebih akuntabel gitu ya, Bu, ya, biar lebih Iya, terarah untuk ke depannya. Oke, terima kasih banyak, Ibu. Saya rasa dari yang sudah Ibu lakukan itu berbagai kegiatan budaya positif antri ini sudah sangat luar biasa. Itu perlu dipertahankan tentunya program yang bakal Ibu lakukan ini. Untuk hal yang belum sesuai dengan harapan, tentunya pada beberapa poin yang sudah Ibu sebutkan tadi, mungkin dari kegiatan jurnal dan sosialisasi ini perlu ditingkatkan kembali. Namun, dari segi harapan yang perlu dikembangkan lagi tentunya bersama kolega ya, itu lebih dipererat lagi tentunya dibuat iya, penjadwalan iya, dalam proses diseminasinya kembali. Mungkin itu iya. Bu yang bisa saya dapat mitra Ibu dalam kegiatan supervisi ini. Terima kasih banyak atas kesempatan waktunya. Ibu bersedia saya supervisi. Mudah-mudahan bisa menjadi mitra yang baik untuk kedepannya ya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Monang. Semoga Bapak Monang juga tetap sehat dan diberikan rezeki yang melimpah ya Pak Monang. Amin ya robbal alamin. Oke Bu, terima kasih banyak. Saya izin keluar. Ya, Baik Pak. inilah kegiatan yang sudah kami lakukan bersama Ibu Melisa Karlina selaku coach dan Rizky Menangandali Munte sebagai coach dalam Coaching Academy. Terima kasih, tetap saksikan untuk sesi berikutnya.